Selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan duduk. Iya, Bu. Ada apa ya? Gimana ya, Bu? Sepertinya kamu kurang baik hari ini. Saya tuh sebenarnya tuh bingung, Bu, sama kayak cemas gitu loh, Bu. Kamu bisa cerita kepada ibu. Ibu akan menjaga rahasiamu. Saya bingung, Bu, harus cerita dari mana. Dari mana kamu cerita? Silahkan. Baik, Bu. Nah, sepertinya saya mulai dari saat saya semester 3. Saya tuh dapat teman yang kalau diajak kerja sama tuh kurang bisa gitu loh, Bu. Dia selalu banyak alasan kalau dimintai tanggung jawab, terus kalau dimintai buat diskusi juga dia banyak alasan. Saya rasa setiap saya kerja sama dia tuh saya harus ngalah biar kerja kelompok kita tuh berjalan lancar gitu, Bu. Dan saya tidak ingin memperkeruh keadaan dengan saya bilang, hei ini tuh tugasmu harus selesai loh. Saya tuh nggak pengen kayak gitu, Bu. Tapi jika harus mengadu sama dosen karena masalah ini, saya tuh juga nggak enak hati, Bu. Saya nggak ingin teman saya tuh harus mengulang atau mungkin mendapat nilai jelek dari mata kuliah ini gitu loh, Bu. Karena mata kuliah ini dosennya kurang, ya kalau kata mahasiswa sih sulit buat dapat nilai yang baik gitu loh, Bu. Saya selama bekerja sama dia selama beberapa semester karena ya emang NIM saya sama dia tuh atas bawah gitu loh, Bu. Dan pemilihan kelompok pasti itu tuh dari NIM, urutan NIM. Saya tuh harus kayak gimana sih sikap saya biar pertemanan saya tuh tetap baik. Harus sabarkah atau terus bicara halus-halus sama dia tentang masalah ini gitu, Bu. Saya tuh merasa saya tuh bodoh gitu buat ambil tindakan. Saya tidak bisa mengambil keputusan yang baik buat apa yang saya alami sekarang gitu loh, Bu. Tapi saat dia datang, dia hanya datang saat dia butuh, tapi saat saya minta tolong dia tuh nggak mau datang gitu loh, Bu. Kayak ada aja alasannya. Jadi dari yang Rika ceritakan, Rika merasa dimanfaatkan dan terlalu baik kepada dia. Ya mungkin seperti itu sih, Bu. Saya hari ini juga curhat sih, Bu, sama orang lain, teman baik Rika sendiri gitu, Bu. Dia mendengarkan keluh kesah Rika, tapi bukannya membantu Rika mencari solusi, dia malah mancing emosi Rika dan ikut emosi gitu buat harusnya kamu tuh ngelabrak dia aja, marah-marahin dia gitu loh, kata dia, kata teman baik saya gitu loh, Bu. Jadi teman curhat Rika enggak memberikan solusi, tapi malah memancing emosi Rika. Ya seperti itu sih, Bu. Saya sekarang tuh milih diam, terus memilih buat apa sih solusi yang bagus buat masalah ini. Hubungan saya lebih bagus sama dia, terus kerja kelompok juga bagus. Tapi apa yang saya harus lakukan itu tuh saya bingung gitu loh, Bu. Dan saya tuh pikir awalnya dengan sabar, tabah, terus mengalah ngerjain apa yang harus dia kerjain itu solusi terbaik. Tapi lama-lama kok capek. Dan sekarang tuh ini tuh bukan solusi yang terbaik karena pasti kedepannya bakal ada lagi kerjaan yang harus sama dia lagi gitu loh, Bu. Dan setiap ada sesuatu selalu hubungin dianya bilang nggak bisa lah, ngumpulin tugas juga dia telat lah, kadang nggak ngumpulin, diminta revisi dia marah-marah, udah kamu aja yang ngerjain, aku udah, yang penting aku udah ngerjain, dia bilang kayak gitu, Bu. Terus diajak diskusi juga dia ada alasan yang banyak lah, padahal setidaknya tuh kayak acaranya yang dia lakuin tuh nggak penting-penting banget gitu loh, Bu, bisa merugiin kita juga gitu loh, Bu. Jadi jika teman Rika tidak bertanggung jawab seperti itu, Rika juga bisa melakukan hal seperti itu. Rika lebih fokus saja ke diri Rika sendiri. Ya, tapi sekarang tuh saya tidak tahu harus gimana, Bu. Saya tuh pengen tahu gitu loh solusi yang terbaik itu apa gitu buat ini gitu. Sekarang selama kerja kelompok saya tuh seperti semua tuh ngerjain sendiri gitu, semua saya lakuin sendiri, ngedit sendiri, cari materi sendiri, ngubah
sesuatu biar sesuai dengan apa yang dimau dosen sendiri. Dia nggak ada, tiba-tiba udah selesai gitu, dia tinggal, ini udah selesai kan, NIM-ku kok belum dimasukin, aku masukin NIM-ku ya. Dan saat apa ya, saat saya minta tolong dia malah terkesan nggak peduli, pergi, hilang, kayak acuh banget gitu loh Bu sama permasalahan tugas kelompok ini gitu loh Bu. Jadi Rika tidak suka saat dia cuek dan tidak peduli. Hal itu juga yang membuat Rika kecewa. Ya benar Bu, tapi setelah saya bicara dengan Ibu tentang apa yang saya alami, saya pikir ya saya harus bicara baik-baik sama dia, sabar menjelaskan. Sebenarnya kamu di sini adalah bagian dari kelompok loh. Minta dia buat bertanggung jawab gitu Bu. Tapi kalau misal dia masih tak acuh, nggak peduli sama kelompok ini tentang tugas kita, kayaknya saya harus mengambil tindakan tegas dengan lapor sama dosen Ibu. Oke, jadi bisa Ibu simpulkan bahwa Rika ingin berbicara dengan dia secara baik-baik. Namun jika dia tetap tidak bertanggung jawab dengan tugas kelompok, Rika akan mengambil tindakan yang tegas. Ya, seperti itu Bu. Mungkin hanya ini yang bisa Rika ceritakan ya Bu. Terima kasih banget udah dengerin cerita Rika. Baik Rika, sama-sama. Kasih ya Bu. Iya.